Nah, kembali lagi bersama saya Ikhwan. Kali ini saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara untuk mendaftarkan pasien poli. Nah, pertama diklik menu login. ID admin diisi dengan NIP teman-teman yang sudah diberikan. Oke. Nah, setelah login, nanti tampilannya di sini akan yang bisa dibuka itu yang berwarna. Jadi untuk bagian admisi poli itu di bagian ini, di menu registrasi. Menu registrasi diklik. Kemudian untuk pasien baru nanti di bagian nomor rekam medik di sini. Kalau misalkan teman-teman rekam medik admisi nanti tahu rekam mediknya pasien, bisa dituliskan di sini. Kalau misalkan tidak tahu, bisa diklik paperclip di ujung sini. Nah, untuk pasien baru di inputnya di input pasien. Kalau untuk pasien lama di inputnya di data pasien di sini. Nah, untuk memunculkan diklik semua. Nah, akan tampil nama-nama pasien yang sudah pernah berobat di rumah sakit Unhas. Nah, kalau misalkan kita mau buat pasien baru, klik input pasien di tab ini, kemudian isikan nama pasiennya. Misalkan pasiennya Adam Syah, kemudian tempat tanggal lahir Tuban, tanggal 1. Nah, ini sebenarnya bisa dipilih di sini untuk tanggal lahir, tapi untuk lebih cepatnya teman-teman bisa langsung mengetikkan saja, misalkan 01 06 tahun 1997. Kemudian untuk menampilkan umurnya, usianya, bisa ditekan enter. Nah, nanti otomatis akan menampilkan umur. Kemudian pendidikan diisi, diklik S1, kemudian nama ibu, misalkan Mirna. Nah, kemudian penanggung jawab ayah. Penanggung jawab ayahnya misalkan Yudi. Kemudian pekerjaan diisi pegawai. Suku bangsa. Untuk suku bangsa dipilih di bagian sini di paperclipnya. Kemudian tekan tombol refresh yang tanda kaca pembesar ini, kemudian dicari misalkan Bugis. Nah, dipilih kemudian spasi. Kemudian bahasa yang dipakai diisi juga Indonesia, spasi. Cacat fisik kalau ada, kalau tidak ada dipilih kemudian spasi. Kemudian di bagian askes asuransi, nah ini kan kita akan mendaftarkan pasien umum. Nah, ini dipilih paperclipnya, kemudian refresh dulu logo kaca pembesar, kemudian dituliskan umum ini tanpa asuransi, klik kemudian spasi. Nah, di nomor peserta ini pasien umum, jadi tidak punya nomor kartu BPJS. Nah, ini kita minuskan saja. Email misalkan ada, kita isi adamsyah@gmail.com. Kemudian nomor teleponnya diisi, kemudian nomor HP juga. Kemudian kalau misalkan ini pasien pertama kali daftar di rumah sakit Unhas, bisa diisi di pertama daftar. Di sini dicentang bagian ini, kolom pertama daftar, centang. Kalau misalkan ini otomatis nanti terisi dengan tanggal sesuai dengan tanggal pendaftaran, dicentang. Kemudian pekerjaan misalkan PNS, nomor KTP diisi. Nah, di bagian alamat pasien, nah ini yang perlu perhatian sedikit karena penginputannya agak berbeda. Nah, di bagian provinsi, nah di sini teman-teman admisi tidak usah mengklik ini paperclipnya, tapi cukup menekan kolomnya
kolom provinsi satu kali, kemudian di keyboard teman-teman admisi nanti tekan panah atas. Nah, kemudian ditekan refresh untuk menentukan provinsinya. Di provinsi dituliskan Sulawesi Selatan. Nah, ini kemudian ditekan, baru spasi. Nah, di kabupaten juga diklik di kolomnya, jangan di paperclipnya, di kolomnya, kemudian panah atas di keyboard, kemudian di refresh dulu, kemudian cari misalkan Makassar, kemudian spasi. Nah, kemudian di kecamatan, nah, teman-teman jangan tekan, sekali lagi jangan tekan tombol paperclip, tapi cukup tekan kolomnya, kemudian panah atas, kemudian di refresh dulu. Kecamatan cari misalkan Tamalan Rea, kemudian diklik Tamalan Rea, spasi. Kemudian di kelurahan sama juga, jangan tekan paperclip, di kelurahan dipilih di kolomnya, kemudian diklik, baru panah atas di keyboard, kemudian di refresh dulu, pilih Tamalan Rea Jaya di spasi. Nah, di bagian alamat ini bisa diketikkan manual sesuai dengan isi KTP-nya nanti, misalkan Jalan Wali. Nah, kemudian di alamat PJ misalkan sama dengan alamat dari si pasien, bisa ditekan ini checklist di bagian alamat PJ ini untuk menyamakan data dari alamat pasien dengan alamat PJ. Kemudian di instansi pasien juga bisa diisi ini, kalau instansi pasien itu ditekan paperclip, kemudian misalkan di refresh dulu. Nah, kalau cuman ini ditekan kemudian spasi. NIP NRP juga di minuskan. Nah, sekali lagi saya ingatkan teman-teman admisi, jika misal pasien baru di input, khusus untuk alamat pasien itu jangan menekan tombol paperclip, tapi menekan kolom kemudian panah atas di keyboard. Nah, setelah selesai mengisi nanti pastikan betul-betul lengkap dulu, dicek kembali sebelum menyimpan, kemudian diklik simpan. Nah, setelah klik simpan, otomatis nanti datanya masuk ke sini, data pasien. Nah, di sini di keywordnya bisa dicari namanya, Indonesia. Nah, ini dipilih, kemudian spasi. Nah, misalkan ada perubahan data, teman-teman bisa klik ini kolom ini, kemudian pindah ke input pasien. Nah, di sini teman-teman bisa perbaharui datanya. Kemudian jangan klik simpan, tapi klik ganti untuk mengedit datanya. Jadi selesai misalkan alamat pasien, misalkan Jalan Wali Songo misalkan. Jadi di update dengan cara klik ganti. Nah, otomatis nanti datanya berubah alamatnya. Nah, jadi misalkan pasien Adamsyah ini, pasien baru tadi, teman-teman admisi akan daftarkan, dipilih dulu, tidak usah dicentang, dipilih kemudian spasi. Nah, otomatis nanti masuk ke depan di form registrasi. Setelah itu di sini di unitnya dipilih pasien mau ke unit mana, di refresh dulu kaca pembesar, kemudian misalkan ini unit-unit yang ada di sini, unit yang tersedia polinya pada hari ini. Jadi sebenarnya banyak poli, tapi ini kan tanggal 12 ini hari Kamis. Nah, ini poli-poli yang tampil di hari Kamis. Nah, misalkan kita pilih poli THT, spasi, kemudian dokter yang dituju. Nah, ini dokternya juga, dokter yang tampil adalah dokter yang berada di poli tersebut. Kemudian dokternya ini sesuai dengan jadwal Hafiz. Nah, ini nama dokternya, misalkan Dokter Muhammad Amsyar Akil, diklik kemudian spasi. Nah, kemudian klik simpan. Oke. Nah,
otomatis nanti data pasien yang didaftarkan oleh admisi, tandanya bahwa pasien tersebut tersimpan nanti di bagian bawah sini akan terdata. Baik, demikian cara mendaftarkan pasien baru, pasien poli